Ana kitab jenenge Sulamut Taufik. Ya gak? Iku sing aran Ba'alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Dadi lamun toh kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mengkritisi pendapat Gus Kausar terkait dengan polemik nasab saat ini, yang mana ada Bani Ba'alawi yang mengarang sebuah kitab Sulam Taufik yang diajarkan di pesantren-pesantren. Manakala santri-santri membatalkan nasab Alawi, secara otomatis batal nasab keilmuannya. Jalur keilmuan santri-santri juga ikut batal. Ilmu adalah datangnya dari Allah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan para ulama sebagai warisan keilmuan tersebut, mengajarkan kepada santri-santri. Ini berbeda tentunya dengan masalah jalur kenasaban. Kealiman seseorang berbeda dengan bagaimana nasab seorang itu tersambung dan tidaknya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kalau ilmu disamakan dengan nasab, ini akan menjadi polemik baru, berbenturan dengan pendapat-pendapat para alim yang lain, sehingga apa yang disampaikan oleh Gus Kausar tentunya ini pandangan pribadi yang notabene tentu nanti akan berseberangan dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Gus Kausar menuturkan hal tersebut lewat video berikut ini. Sekali lagi mohon maaf, NKRI Hakamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit yang ditimbulkan oleh mulut seseorang itu seringkali kita bawa mati. Ngono, paham ora kowe? Lah ini omongan itu penting. Omongan itu penting. Ya ngomong kula mboten nate ngomong kok. Kula mboten nate ngelokne tiyang. Statusmu ki lho ya omongan, paham ora? Lah nggih. Loh. Sampeyan pernah dengar enggak? Di pondok-pondok itu diajarkan kitab namanya Sulamut Taufik. Ya, tahu krungu kowe? Ana kitab jenenge Sulamut Taufik. Ya enggak? Iku sing aran Ba'alawi niku. Dadi lamun toh santri-santri nganggep Ba'alawi ku gagal, sanadmu patah kabeh. Dan kamu harus tahu semua pondok mengajarkan kitab itu. Dan yang nyarai kiainya para kiai di Nusantara, Romo Kiai Nawawi Al-Bantani. Dadi lamun toh kowe gagalne Ba'alawi, patahlah ngaji kita semua. Bahwa beliau mengatakan innal qalam ahadul lisanaini lil insan. Bahwa tulisan kita, pena yang kita buat tulis dulu hanya pena yang kita buat tulis. Hari ini jempol kita ini bisa jauh lebih kreatif dari mulut kita. Dan bisa jauh lebih tajam dari jarum manapun. Bener gak tahu ngelok nih langsung gak tahu, tapi status sih koncone mek 40 moro-moro gawe status wis gak kancani, wis gak kancani sekian tahun, ternyata hanya kayak gini balasannya loh. Kancamu sing wis puluhan tahun niku akeh, iku kabeh tersinggung padahal sing salah sitok. Langsung WA, nyapa Mbak, nyapa Mas, ono apa? Aku salah apa mbek awakmu lho. Gak gayamu, gak popo, gak popo cangkemmu, garai wong mikir awakmu ya. Tapi bagi kamu yang memang kadung dadi santri ya sudah,
Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya sudah, apapun komentar orang, apapun cemoohan orang, wis pokoke ngene lho, kayak awakmu kudu belajar didik-didik odo belajar kambe karakter Mbah Kanjeng Nabi lah. Ahsin man ahsana ilaik wala tusi man asa'ak. Kalau memang ada orang yang kebetulan berbuat baik sama kamu, kowe kudu ngerti, wong iku apik iku ya biasa-biasa ya asline. Kowe diapiki wong iki bukan karena kamu punya kelayaan untuk diapiki, bukan ya ndelalah wong kuwi pancen ditakdir apik mbek awakmu mbek pangeran. Wa kadzalik kamu juga harus tahu bahwa kalau ada orang menyakiti kamu harus tahu memang alur cerita kita begitu. Dan kita memang harus menerima rasa sakit itu. Makanya yang membedakan bainal mukmin wa ghairihi itu kan hanya respon. Kalau kita sedang bahagia, respon kita apa? Maka mukmin harus meresponnya dengan syukur dan hamdalah. Sedangkan kalau kita kebetulan mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka respon kita ya hanya sabar dan kemudian muhasabah. Ya mek ngono tok, paham muhasabah ora kowe? Apa ki? Introspeksi, paham ora? Ya toh, aku mek lali jenenge. Aku mau malah wes mbuh wis jenenge ngono kuwi lah pokoke. Pokoke hati-hati jaga mulut kita. Kam fil maqabiri min qatil lisanihi. Nah, mumpung lagi, mumpung lagi mau metu notok ning utekku. Tapi aku kelingan ono siiran kuwi. Kam fil maqabiri min qatil lisanihi. Berapa banyak orang hari ini yang sudah dimakamkan sebelum waktunya karena kecerobohan mulutnya. Berapa banyak orang yang enak-enak, sehat-sehat, wis minum vitamin banyak tapi tetap mati saja gara-gara tidak mampu menjaga mulut. Nah, iya. Nah, ini sampai ada satu nuskhah, ada satu redaksi bahasa Imam Syafi'i kan, man ta'allamal Qur'an adumat qimatuh wa man ta'allamal hadis qawiyat hujjatuh wa man takallama fil fiqhi nama qadruh ila akhirih, sampai wa man ta'allama fil lughah raqatabu. Kemudian ada wa man ta'allama fil hisab jazula ra'yu. Tapi terakhir ya apa? Wa man lam yasun lisanahu lam yanfa'hu ilmu. Ada beberapa redaksi seperti itu. Tapi ada beberapa redaksi malam yasun nafsahu lam yanfa'hu ilmu. Kamu mau sekuat apapun ilmu kamu, sepintar apapun kamu, kalau kamu tidak mampu menjaga nafsu dan mulutmu, semuanya tidak ada gunanya. Nafsu itu siapa ya? Kamu itu loh nafsu itu. Nafsu itu ya kita sendiri nih. Kita ini nafsu. Yang dikatakan bahwa iyyaka wan nafsa, iyyaka wan nafsa la ta'man ghawailah. Fa innan nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Kamu itu harus hati-hati dengan pikiran-pikiran burukmu, dengan pikiran-pikiran culasmu, dengan pikiran-pikiran yang maha benarmu, paham gak? Kamu itu kan kalau melihat apapun itu selalu dalam posisi kamu benar. Otak kamu itu langsung punya refleks yang cepat bahwa kamu dalam kondisi benar. Itu nafsu. Iya kawan nafsa. Kamu harus hati-hati dengan bujuk rayu nafsumu sendiri. La ta'man ghawailah fa innan nafsa abbasu min sab'ina syaitana. Karena seringkali otak busuk kita ini jauh lebih kreatif daripada 70 setan. Makanya nek kowe kesandung terus moro-moro muni setan, setan tersinggung. Karena setan kuwi seringkali masih jauh kreatif, kalah kreatif daripada awakmu. Lo kadang setan yo gede kok duwe pikiran kaya ngono ya. Kok duwe menungso yo pikiran kaya ngono kuwi. Lah tenan. Setan iki masa setan gak duwe ide kok ngorupsi kota amal, gak duwe setan, gak duwe ide kuwi. Gak duwe, menungso telaten. Gapura masjid katut. Nah, ya. Kemudian wa taba asyam. Kula niku langkung tertarik. Oke lah. Kalau taba asyam itu sebetulnya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya terkait masalah
Wamal murad, katakan wamal murad bimutaba'atis siyam atau bitatabu isyam. Niku ternyata Mbah Kanjeng Nabi namung dawuh man shoma Ramadan summa adraka Ramadan fasomah. Artinya tidak ada Ramadan yang lepas, syukur-syukur ba'da Ramadan kemudian diselesaikan dengan puasa-puasa sunnah, khususnya beberapa hari pada hari Syawal. Aslinya Kanjeng Nabi namung ngoten, tapi kula niku gak ada catatan. Panjang catatan tenan. Jadi termasuk tatabu isyam itu adalah apa yang ditampilkan oleh para ulama-ulama tasawuf kita mengatakan asyam huna al-imsak an kulli makruhin. Yang dimaksud siam di sini itu lebih kepada bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsiku qalbahu an i'tiqadil batil. Bagaimana kita mampu menahan diri kita, memastikan keyakinan kita ini tidak merupakan sebuah keyakinan atau tidak meyakini sesuatu yang jelas-jelas batalnya. Walisanahu anil qaul al fasid. Kita mampu menjaga, itu masuk poso. Jadi poso sing hakikah itu adalah poso lesan kita dari ucapan yang buruk. Wa yadahu anil fi'lil mazmum. Dan kita mampu menjaga anggota tubuh kita, ya bukan hanya tangan sebetulnya, ya tangan kita, kaki kita atau yang lain, jangan sampai kemudian bergerak dalam rangka menyakiti orang lain atau zalim terhadap orang lain. Wa shalla bilail wan nasu niyam. Lah niki pun maklum nggih. Mohon maklum, Kanjeng Nabi berulang kali mengatakan syaraful mukmin qiyamul lail wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas. Bahwa keistimewaan kita sebagai seorang mukmin itu adalah ketika kita mau untuk qiyamul lail. Apa ngene, awakmu melu madhab Imam Nawawi ben cocok ambek aku. Nah, lek madhab Imam Nawawi pokoknya isaan, Pak. Nah, isaan iki wis qiyamul lail, Pak. Aku cocok aku ya, aku cocok ya. Enggak, lek wong kan biasane ngono. Ana, lho, nggih. Lah wong mesti lek qiyamul lail dalile mesti ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Waduh, kan nggih bahaya iku. Lek pas mboten bal-balan kan wabet melek samene. Ya ya, wis melu madhab awake dhewe lho. Pokoke aja sampe awakmu turu durung isaan, ya ta. Syukur-syukur awakmu kuat nambahi 2 rakaat ba'diyah. Awakmu ngerti gak? Kula niku winginane. Wingi kok winginane? Wingi kula teng Blitar. Kula niku maca teng kitab niku bahwa gelem sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salaman, berarti setiap 2 rakaat sak salaman, ya ta? Iku keistimewaane podo kambek awakmu sholat sunnah pas nepaki Lailatul Qadar. Padahal sama-sama kita tahu bahwa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Paham ora? Jadi awakmu coba gelem sholat 4 rakaat ba'dal isya 2 salaman, ya ta? Apa maneh terus mau tambahi witir. Wes medeni wong tenan kowe, waliyatullah. Lah tenan Wes gak usah ngaku-ngaku, gak usah ngaku-ngaku saya ini adalah wali kekasih Allah, gak usah nyapa. Wali dolanan Facebook ya apa. Mulai kapan wali butuh media sosial? Kula biyen ya. Niki mimbabi takabur ya, ora mimbabi tahadus binikmah ya. Tapi aja mau viralno. Tapi tenan. Aku biyen deh, takoki Gus, jenengan biyen lho awas biyen. Jenengan kok mboten gadah media sosial napa Gus? Banyak alasannya. Di antaranya karena ketidakmampuan saya untuk mengendalikan diri saya. Aku wong seneng komentar, aku nyawang ngopo gak komentar. Aku koyok-koyok mesti ro dalile. Jadi aku nyalahne wong iku mesti gawe dalil. Lah iku bahaya, paham ora? Ngumbar dalil dingem ngantemi wong kan bahaya kuwi ya. Aku gak wani. Kedua, aku super pede. Aku itu tukang ngaji. Aku kuwi wonge super lumuh. Lumuh itu di atas malas ya. Tapi hakikatnya aku itu rada duwe demen matlaah. Agak punya hobi baca, paham ora?
Apa yang saya baca tidak mungkin diam, dia akan bergerak secara alami. Apa yang saya baca, apa yang saya pelajari, itu pasti akan bergerak secara alami untuk kemudian bersuara, gitu loh. Hati aku kan biar itu sepede banget, viral aku ya. Oh, usah dadak gawe apa jenenge? Media sosial, wis kalah lek wong-wong mesti ya. Lah nyapa? Karena terlalu banyak keilmuan yang kemudian saya baca yang tidak mungkin dia akan diam. Dia harus tetap bersuara. Lah nyapa aku tetap angel-angel. Wong aku email lho, ternyata ono pine. Ono password lho, ya lali lah aku, tolol wae. Pede. Lho saya itu kuwi bodone pol. Karena menurut saya sesuatu yang tidak penting tidak perlu saya ingat-ingat. Bahkan di antara yang tidak perlu saya ingat-ingat ya adalah PIN ATM. Ternyata ini sebuah kesalahan, Pak. Kalau pun sadar ini salah, pun istighfar kula. Suatu ketika bocah sing biasa nyanding kula nggak ada menungso jenenge almarhum Diki. Bendino nyanding kula nyapo mangan apa nyapo jipo apa. Suatu ketika teng Surabaya. Lah Diki niki moro-moro dipendet kalih rakyat kula. Dik, aku terkene mlaku-mlaku. Aku mlaku-mlaku dhewe, Pak. Kuwaya aku lho mlete banget. Mlete. Sombong. Pancen sombong ket biyen. Aku ya rada gak patek sombong saiki. Mergo akeh wong nyuting, Pak. Wedi aku. Asline aku sombong biyen niku. Asli. Saiki rada mikir aku. Rada mikir. Aku tidak dicontoh bocah-bocah lho. Lah bocah-bocah ya ngono, goblok tapi sombong. Aku dhewe muskil lah ya. Iku padha ambek sing digedhi Kanjeng Nabi, kere tapi gumedhe. Kanjeng Nabi paling gedhe ambek wong kere tapi gumedhe. Akhire cara gumedhe rada sugih ya lumayan lah Lah iki gak wis kere, bodoh gumedhe. Lah makane aku saiki rada ngati-ngati. Toko. Kula niku duwe hobi senengane tumbas kaos. Gak mesti gak gawe, padha ambek hobiku tuku celana. Padahal aku paling setahun pindho ping 3 nggae celana. Tapi seneng aku tuku celana. Tuku lah aku kaos. Gua ning kasir. Berapa? Tutai regane. Oke, tokne ATM iki, tas aku lagi. Kok ono pine. Kak telepon lah. Menungso jenenge Diki rahimahullahu taala. Halo. Teng mall niku ternyata duwe penyakit gampang gak pati ono. Sinyal. Juh. Pun ngadeg sak wen-wen kados tiyang iktikaf dulu Pak aku Pak Balik isin gitu Ya Allah, astagfirullahaladzim kok iso kaya ngene. Dikit teko bayar. Titit. Ate kayak wong ino aku. Kok malah sing duwe dhuwit Diki ya Allah. Ya Allah. Faktornya apa? Kanten panjenengan kula niku mboten tertarik. Kula niku sekolah nggih. Saya hari ini masuk kelas yang di Pondok Putri itu per kelas itu rata-rata diangkat 80 anak. 80 sampai 90 anak satu kelas. Di Pondok Putra itu 60 sampai 65 orang per kelas. Karena saya hanya masuk 2 hari di Pondok Putra, 2 hari di Putri. Sitok gak kenal aku. Karena menurut saya iki aku kenal menungso iki gak gua apalanku. Iki wis orang rezekeni. Apa maneh barokai, iki nyapo kaapalno, paham gak? Jadi bukan faktor saya kok gimana enggak. Iki dihafalne iki muskilat iki malan tenan Wis pokoke aku roh awakmu omahe Palembang, awakmu omahe Riau, awakmu roh aku. Mergo wajah-wajah kan ketok lah. Iki Madura, iki ndi, iki Kediri, angope wong Kediri kan ketok to, Pak. Wis kenal lah, wis cocok aku. Halo ya. Wah, terus sih. Inna fil jannah darun yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man faraha sibyan. Inna fil jannati sak tenan iku ing dalam swarga darun utawi omah yuqalu kang den ucapake laha maring dar apa darul farahi panggonane kabungahan utawa omahe kabungahan. La yadkhuluha ora bisa manjing ing dar sapa ilaman angin wong faraha kang bunga hakiman asibyana ing pira-pira bocah. Asibyana ing pira-pira bocah. Sebetulnya ada
Darul Faroh itu ada hadis yang sahih juga yang mengatakan bahwa Darul Faroh itu adalah sebuah tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang siap membahagiakan anak-anak, khususnya anak-anak ya yatim. Darul Yatama, ya, Yatamal Mukminin, itu siapapun yang kemudian membahagiakannya menika akan masuk ke sana. Muga-muga awake dhewe untuk kesempatan iso nyenengi bocah-bocah kuwi, khususnya bolo-bolo yatim kuwi. Wong Arab niku antik. Wong Arab iki pancen rada sugih bahasane dan orang Jawa ngimbangi. Lek bahasa Indonesia kadang-kadang awake dhewe saking bodone. Bukan karena bahasa Indonesia kuwi kurang kaya, tapi kadang-kadang awakmu kabeh nek dijak belajar bahasa Indonesia, bijimu bahasa Indonesia kan elek ta? Lah, iya ora. Rata-rata kan halau bahasa Indonesia, kita lihat sinetron aja bisa lambemu. Bahasa Indonesia angel ya. Tapi bahasa Jawa karena itu adalah keseharian kita, seringkali cukup ngimbangi dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu ono barang itu kadang-kadang dibeda-bedakno. Dibeda-bedakno. Misalnya kayak begini. Misalnya kayak di sini dengan bahasa Faroh misalnya. Kata-kata Faroh itu padahal sebetulnya bahasa Arab yang bermakna bahagia, itu bukan hanya faroh, ada surur dan ada yang lain. Surur itu maknanya juga seneng. Tapi biasanya memang beda. Jadi kalau surur itu lebih kepada sesuatu yang menenangkan kita saat ini, nanti, dan masa yang akan datang. Contohnya rekening sehat. Awakmu saiki misale duwe ATM 1 miliar. Ngono iki tenang mbak uripmu. Pikiran tenang mbak. Masuk informa tatak mbak. Nah iki jenenge sur. Paham mbak? Sur begitu. Misalnya kowe duwe demenan misalnya ya, sing ora jelas kuwi, yang sama sekali tidak layak kamu pertahankan itu. Misalnya digoda wong sing jauh lebih berkualitas daripada kamu dan kemudian dia menolak. Kowe tenang gak ngono? Nyaman gak ngono kuwi? Bayangno, ana bocah luweh menarik, luweh menjanjikan, nggoda pacarmu sing gak menjanji kuwi. Dan ternyata dia tidak tertarik sama sekali, tetap kembali ke kamu. Kamu nyaman gak itu? Ah itu sur namanya. Itu nyaman sur. Kalau Faroh itu enggak begitu. Kalau Faroh itu enggak ada bayangan-bayangan masa depan, enggak ada. Sebenarnya saiki. Makanya bahasa nyeneng nih cah yatim itu saiki kontan. Kudu kontan. Tenang le, sampean ojo khawatir, sampean ojo nangis, bapakmu ge enek. Atau bahkan yatim piatu ibumu wis kene tenang. Wis to, kowe engko lek wis gedhe golek ana Pakde ke atasane engko. Oh, gak iso. Lek ngatasi ya saiki iki, paham ora Tukone es krim lah, ya ta? Hanya sekedar itu kan tafri gitu Pak ya. Sudah farah itu, sudah. Hanya sekedar es krim, dolanan, apa, cara saiki ya dikei apa kuota ngono tok wis bahagia ta cah saiki ya. Iya Pak, dikei kuota ngono, aja malah mau kei kuota slot malah. Aku mau didik kata awal kuwi berarti bocah kempluk mayane. Pikir-pikir ya awakmu. Lah siapapun yang punya, ya prinsipnya beginilah. Kula kan pundi-pundi kan selalu ngomong bahwa agama ini memang tidak menganggap cukup hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa kemudian ada hubungan yang cukup baik antar sesama. Intinya begitu. Artinya bagaimana kita ini membangun hubungan kita dengan Allah ini juga maksimal, tapi kita juga memaksa diri kita untuk memastikan sosial kita itu juga berjalan dengan baik. Ojo sampai ada saling menyakiti dan lain sebagainya. Dan itu yang selalu diajarkan oleh para masyayikh kita. Sama delok mu'alif Nusantara itu selalu rata-rata ngawiti kitabe dengan hadis irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Walaupun cara Imam Nawawi sing apik kuwi irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Karena
Kalau menjadi rofa maka menjadi du'aiyah, dan du'aiyah ketika itu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka potensi diterimanya sangat tinggi, pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini inna fil jannati kok sakake ya aku mulai wes lah mari terakhir. Inna fil jannati baban yuqalu lahu ad-duha. Sak tenane iku ing dalam swarga baban utawi lawang yuqalu kang den ucapake lahu maring bab apa ad-duha lawang duha. Fa idza kana mungko ari kalaning tinemu apa yaumul qiyamati dina kiamah nada mongko undang-undang sapa munadin malaikat kang undang-undang aina iku ana endi alladzina utawi wong akeh kanu kang ana alladzin iku yudawimuna nglanggengake alladzin ala sholati duha ing atase salat duha. Hadza utawi iki bab iku babukum lawangan ira fadkhuluhu mongko manjinga sira ing bab bi rahmatillahi kelawan kawelasane Allah, kelawan rahmate Allah. Artosnya bi amalikum, apapun ya sama-sama kita tahu semua amal kita itu hanya penunjang pada akhirnya yang membuat kita selamat di hadapan Allah murni belas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi